Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Update Sistem Informasi dengan topik pengendalian database. Pembahasan akan terdiri dari access control, application software control, concurrency control, cryptographic control, dan existence control. Kita mulai dengan pembatasan akses atau access control. Access control sangat penting untuk melindungi data dari disalahgunakan. Ada dua kebijakan umum dalam access control, yaitu mandatory access control, di mana pembatasan penggunaan data ditetapkan melalui operating system atau ditetapkan di-set up oleh administrator. Yang kedua adalah discretionary access control, yaitu pembatasan terhadap akses data yang ditentukan sendiri oleh user atau kreator dari data tersebut. Auditor harus mengevaluasi kecukupan akses kontrol ini dan ketepatan kebijakan yang diambil. Selanjutnya, application software control. Integritas data sangat dipengaruhi oleh program aplikasinya. Ada dua jenis application software control. Yang pertama, update protokol dan report protokol. Update protokol adalah prosedur dalam program aplikasi yang ditujukan untuk memastikan bahwa perubahan terhadap data selalu mencerminkan kondisi real dari objek yang diwakilinya. Report protokol dirancang untuk menghasilkan informasi bagi user, agar user dapat mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada saat database diupdate. Pada sistem multi-user, sering terjadi updating data pada waktu yang bersamaan oleh beberapa user, sehingga terjadi permasalahan yang menyebabkan data tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Masalah ini sering disebut dengan concurrent problem. Gambar berikut menjelaskan concurrent problem ini. Pada gambar ini diilustrasikan concurrent problem pada database persediaan. Sebelum transaksi terjadi, persediaan memiliki saldo 100. Kemudian ada penerimaan barang 300, sehingga saldo menjadi 400. Pada waktu yang bersamaan terjadi penjualan 20, sehingga saldo akhir seharusnya adalah 380. Akan tetapi, karena database ini diakses oleh dua sistem, yaitu sistem penerimaan dan sistem penjualan. Sistem penerimaan pertama mengambil saldo 100. Kemudian dia tambah dengan penerimaan 300, sehingga saldo menjadi 400. Sistem penerimaan mengupdate saldo persediaan menjadi 400. Sementara pada waktu yang bersamaan, sistem penjualan mengambil saldo 100 pada waktu yang bersamaan dengan sistem penerimaan, yaitu sama-sama mengambil 100. Kemudian dia mencatat ada penjualan 20. Berarti 100 kurang 20, sehingga dia peroleh saldo 80. Selanjutnya, sistem penjualan mengupdate saldo dengan 80. Karena dia mengupdate setelah sistem penerimaan mengupdate. Sehingga sekarang terjadi perbedaan.
Saldo di dalam database tinggal 80, padahal sebenarnya adalah 380 yang disebabkan yang namanya concurrent problem. Untuk mengatasi concurrent problem ini diperlukan concurrent control. Misalnya, seorang user yang sedang akses atau mengupdate database, dia akan mengunci sistem untuk orang lain sampai dia selesai melaksanakan pekerjaannya. Penguncian sistem oleh seorang user ini dapat menyebabkan saling mengunci, sehingga tidak ada user yang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Masalah saling mengunci ini disebut dengan deadlock, sehingga diperlukan pengendalian untuk mengatasi deadlock ini. Misalnya dengan memaksa user lain melepaskan kembali penguncian yang telah dia lakukan. Untuk mencegah data yang tersimpan dalam database digunakan oleh orang yang tidak berhak, dapat dilakukan dengan mengacaknya sebelum disimpan, yang disebut dengan cryptographic control. Sehingga yang dapat membaca data tersebut hanyalah orang yang memiliki kunci untuk membukanya. Untuk dapat menelusuri jika terjadi permasalahan dengan database, maka diperlukan audit trail control, yaitu catatan atau log dari semua aktivitas dan perubahan terhadap database. Database control lain yang sangat penting adalah existence control untuk menjamin database selalu eksis. Ada beberapa hal yang menyebabkan database rusak atau hilang. Misalnya kesalahan software aplikasi, kesalahan software sistem, atau kegagalan hardware, atau kesalahan prosedural atau kesalahan user, dan kesalahan atau kegagalan lingkungan. Untuk menjamin eksistensi database ini sangat diperlukan backup. Ada banyak teknik atau strategi dalam pembuatan backup. Di antaranya adalah grandfather, father, and son strategi, yaitu dengan menyediakan 3 kopi backup dengan posisi terakhir yang berbeda. Misalnya untuk update atau untuk backup pertama digunakan backup 1, kemudian besoknya backup ke backup 2, hari ketiga backup ke backup 3, dan hari berikutnya, hari keempat, kembali ke backup pertama. Itu yang disebut dengan grandfather, father, and son strategi. Strategi kedua adalah dual recording atau mirroring, yaitu dengan mengoperasikan 2 database dan diupdate secara simultan. Ketiga adalah teknik atau strategi dumping, yaitu mengcopy atau menyalin database secara utuh sebagai backup. Berikutnya adalah strategi logging, yaitu menggunakan log transaksi untuk memulihkan data jika terjadi kerusakan pada
database. Penggandaan atau backup data saja tidaklah cukup. Backup data tadi haruslah disimpan di tempat yang terpisah dari data utama.